Di bawah atap rumah tua yang mulai lapuk oleh waktu, aku duduk menyusuri serpihan kenangan yang tak pernah hilang, meski usia terus berjalan. Setiap sudut dinding menyimpan cerita, tapi kini semuanya terancam hilang oleh suara keras yang datang. Dari pejabat berjas rapi, suara yang ingin merenggut tempat yang kupanggil rumah. Lalu pertanyaannya menggerayangi pikiranku. Sampai kapan seorang nenek tua bisa bertahan melawan kekuatan yang begitu besar? Angin pagi menyusup lewat celah-celah jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Udara di dalam rumahku dingin, tapi tidak menusuk. Aroma tanah basah dari halaman depan seperti menyapa, seperti mengingatkanku bahwa pagi masih setia datang. Meskipun dunia sudah berubah, namaku puji, sudah lebih dari separuh hidupku habiskan di rumah ini. Rumah kecil yang berdiri tenang di pinggiran desa, berdinding papan, beratap seng yang sebagian sudah berkarat. Di halaman belakang, tumbuh sebatang pohon jambu air yang dulu kutanam bersama suamiku. Kini, pohon itu lebih tinggi dari rumah, lebih kuat dari aku yang ringkih. Setiap pagi, rutinitasku nyaris tak berubah. Membuka jendela, menyapu halaman, menyeduh teh tubruk, lalu duduk di kursi rotan tua yang menghadap jalan setapak. Kadang, aku bicara sendiri. Kadang, aku bicara dengan almarhum suamiku, seolah-olah ia masih duduk di kursi sebelahku. "Pak, hari ini langitnya cerah ya?" Bisikku pagi itu, sembari menatap langit yang membiru tanpa awan. Tak ada jawaban, tentu saja, tapi aku tak pernah mengharapkannya. Dulu, rumah ini ramai oleh tawa. Suamiku, Wagiman, seorang guru SD yang disukai anak-anak. Dan anak kami satu-satunya, Benny, anak cerdas yang bercita-cita jadi insinyur. Tapi semua itu hanya tinggal cerita. Suamiku pergi duluan karena stroke yang tak tertolong. Dan Benny, anakku. Ia berpulang saat banjir besar merenggut separuh nyawa desa ini. Sekarang, hanya aku. Aku dan kenangan. Meski begitu, aku tak pernah merasa benar-benar sendiri. Tetangga-tetanggaku, baik, ada Bu Ina yang kadang mengantarkan lauk. Ada Pak Dul, penjual sayur yang sering bercanda soal aku, yang masih kuat mengangkat ember air. Tapi semuanya mulai berubah sejak 6 bulan lalu. Dari ujung jalan, suara truk-truk besar mulai sering terdengar. Mereka membawa beton, besi, dan para, pekerja berseragam. Mereka bilang ini demi pembangunan. Katanya, desa kami akan dilewati jalan raya baru. Katanya, ini demi kemajuan. Aku hanya mengangguk waktu itu. Aku tak mengerti, dan mungkin aku memang tak perlu mengerti. Tapi satu persatu tetanggaku mulai pindah. Rumah Bu Ina kini kosong. Rumah Pak Dul juga telah rata dengan tanah. Bahkan warung kopi langgananku kini jadi puing. Dan rumah ini mulai dikelilingi garis cat semprot merah. Aku tahu arti garis itu. Itu bukan hiasan. Itu peringatan. Itu batas hidup. Tapi bagaimana bisa aku pergi? Pergi kemana? Rumah ini bukan hanya tempat tidur. Bukan hanya dinding dan atap. Ini tempat aku mengubur tawa, tangis, doa, dan segala kenangan. Tengah hari itu, saat aku sedang menjemur pakaian, seorang pria berseragam rapi datang. Mobilnya mengkilap, plat nomornya khusus. Ia turun bersama 2 pria lain yang berwajah kaku. "Bu Puji?" tanyanya sopan. Aku hanya mengangguk sambil menurunkan ember cucian. "Kami dari pihak dinas. Ini surat pemberitahuan penggusuran tahap 1. Ia menyerahkan selembar kertas tebal, dengan logo pemerintah yang mencolok di atasnya. Surat itu berat, bukan karena kertasnya, tapi karena maknanya. "Maksudnya apa ini, Pak?" tanyaku pelan. "Dalam waktu 3 minggu, rumah ini akan dibersihkan. Demi kepentingan negara, Ibu diminta segera mengosongkan bangunan ini." Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat. "Ini tanah saya, Pak," kataku. "Rumah ini milik saya. Warisan orang tua saya. Saya tinggal di sini sejak kecil." Pria itu tersenyum tipis, senyum yang membuat mataku panas. "Data yang kami terima menyebutkan lahan ini tidak terdaftar atas nama Ibu. Kami hanya menjalankan perintah." Aku hampir saja melempar surat itu ke tanah. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuatku tampak seperti orang tua yang keras kepala. "Maaf,
Saya tidak akan pergi, ucapku. Saya akan tinggal di sini sampai kapanpun. Kalian bisa gusur tembok, tapi bukan hati saya. Pria itu menatapku sejenak, lalu mengangguk. Ia meninggalkan halaman rumahku tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah mobil itu pergi, aku duduk di kursi rotanku. Tanganku gemetar. Kertas pemberitahuan itu masih ada di pangkuanku. Aku tidak menangis. Belum. Tapi dadaku seperti dihimpit batu besar. Dari kejauhan kulihat anak-anak kecil bermain bola. Mereka berlari, tertawa, berteriak. Aku ingin menyuruh mereka berhati-hati seperti biasa. Tapi suaraku tercekat. Apa yang akan mereka kenang tentang tempat ini nanti? Hanya debu dan jalan aspal? Senja mulai turun. Aku masih duduk di kursi yang sama langit memerah seperti marah. Dan aku mulai sadar bahwa pertempuran ini belum dimulai. Tapi aku tidak akan menyerah. Rumah ini adalah saksi hidupku. Dan aku masih hidup. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan surat penggusuran itu, seperti monster kecil yang terus menghantui tiap sudut kepala. Aku memandang jendela rumahku yang remang, seolah-olah jendela itu adalah mata yang menatap balik, menanyakan apa yang akan aku lakukan. Aku bangun, berjalan perlahan ke dapur. Tanganku menggenggam gelas berisi air hangat, tapi mulutku terasa kering. Segalanya berubah begitu cepat. 6 bulan lalu, aku tidak pernah menyangka harus berhadapan dengan situasi ini. Puji, apa yang harus kulakukan? Suara kecil dalam diriku bertanya. Aku menatap foto suamiku yang terpasang di dinding. Wajahnya teduh, penuh ketegaran dan cinta. Aku ingat kata-katanya dulu, saat kami berjanji akan menjaga rumah ini bersama, meski dunia berguncang. Ini rumah kita, Pak. Aku akan jaga sampai napas terakhir. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku mulai mendapat kabar dari tetangga tentang penggusuran yang kian dekat. Truk-truk besar semakin sering lewat, membunyikan klakson keras seolah memberi peringatan. Suatu sore, Bu Ina datang. Wajahnya letih, tapi matanya penuh semangat. Puji, aku dengar dari pasar, ada rapat warga besok. Sore, kita harus kumpul dan bicara. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, aku butuh dukungan. Sendirian, aku hanya akan kalah. Malam sebelum rapat, aku duduk di meja kecil di sudut ruang tamu. Aku menulis surat, bukan surat biasa, tapi surat untuk pemerintah, untuk pejabat yang akan mengambil rumah ini. Surat itu penuh harapan dan perlawanan. Kupaparkan semua yang kurasakan. Betapa rumah ini adalah akar kehidupanku. Bagaimana tanah ini diwariskan oleh keluargaku. Dan bagaimana penggusuran ini bukan hanya soal bangunan, tapi juga soal nyawa dan kenangan. Aku tidak tahu apakah surat itu akan sampai ke tangan mereka atau hanya berakhir di tumpukan kertas yang tak berarti. Tapi aku menulisnya karena aku harus mencoba. Keesokan harinya, rapat warga penuh sesak di balai desa. Semua berkumpul, wajah-wajah lelah tapi penuh semangat. Aku berdiri di depan. Suaraku bergetar saat bercerita tentang surat penggusuran dan mimpi buruk yang mengintai kami. Aku tahu ini tidak mudah, kataku. Tapi kita harus bersatu. Kalau kita diam, mereka akan mengambil semuanya. Bukan hanya tanah, tapi juga harga diri kita. Beberapa tetangga mengangguk setuju. Pak Dul, yang biasanya pendiam maju dan berkata, kita harus kumpulkan bukti. Dokumen, surat tanah, apapun yang bisa membuktikan hak kita. Hari-hari berikutnya diisi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen lama, berkeliling ke kantor desa, hingga bertemu dengan pejabat-pejabat kecil yang mencoba membantu. Namun, semakin dalam aku menyelidiki, semakin kusadari ada sesuatu yang salah. Data, tanah desa kami terlihat berantakan. Ada nama-nama yang tidak kukenal. Tanah yang seharusnya milik warga tiba-tiba tercatat atas nama perusahaan dan orang-orang asing. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ada bayang-bayang gelap yang berusaha menutupi kebenaran. Suatu sore, saat aku pulang dari kantor desa, aku melihat sekelompok pria berseragam yang bukan dari desa. Mereka berdiri di depan rumahku, menatap tajam. Salah satu dari mereka maju, berkata, dengan dingin, Bu Puji, kami menyarankan Ibu untuk segera menyerahkan rumah ini. Perlawanan hanya akan membuat semuanya jadi lebih sulit.
Aku menatap mereka lekat-lekat. Ada ketakutan, tapi juga kemarahan yang membara dalam dadaku. Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja? Rumah ini bukan milik kalian. Mereka tertawa, kecil lalu pergi, meninggalkan udara yang semakin berat. Malam itu, aku menatap langit gelap dari jendela kamar. Bintang-bintang terlihat redup, seolah ikut menangis bersama aku. Aku tahu perjuangan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Hari-hari setelah pertemuan dengan pria berseragam itu berubah menjadi seperti mimpi, buruk yang berjalan tanpa henti. Setiap pagi aku membuka pintu rumah, menatap jalanan yang dulu ramai anak-anak bermain, kini hanya sesekali dilintasi truk berat yang membawa bau aspal dan debu tebal. Aku mencoba tetap kuat, agar tetangga dan diriku sendiri tidak putus asa. Tapi di dalam hati, ada rasa sakit yang perlahan menggerogoti, seperti luka lama yang mulai terbuka kembali. Suatu sore, aku memutuskan untuk kembali menelusuri dokumen-dokumen lama yang tersimpan di lemari kayu tua di ruang tamu. Dokumen yang sudah kusimpan rapi sejak aku mewarisi rumah ini dari orang tuaku. Surat-surat tanah, surat warisan, kwitansi pembayaran pajak, semuanya kususun satu persatu. Saat membuka salah satu amplop berdebu, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku berdegup kencang. Sebuah sertifikat tanah tua dengan nama keluargaku terpampang jelas. Apa ini? Gumamku sambil mengusap permukaan kertas yang sudah menguning. Aku membaca dengan teliti. Sertifikat itu menyatakan tanah ini milik keluarga kami secara turun-temurun. Tertanda tangan oleh pejabat desa beberapa puluh tahun lalu. Hatiku bergetar. Aku menatap foto suamiku yang tergantung di dinding, seolah berkata, "Pak, aku menemukan sesuatu." Keesokan harinya, aku mengajak Pak Dul dan beberapa tetangga untuk meninjau dokumen itu. Mereka terlihat terkejut tapi juga lega. "Ini bukti kuat, Bu Puji," kata Pak Dul dengan suara berat. "Kalau ini bisa kita bawa ke pengadilan, mereka tak akan bisa mengusir Ibu begitu saja." Namun, di balik rasa lega itu, ada keraguan yang sulit disembunyikan. Bukankah selama ini pejabat desa dan dinas terkait tahu betul soal sertifikat ini? Mengapa mereka membiarkan penggusuran berjalan tanpa pemberitahuan yang jelas? Aku mulai menyadari bahwa masalah ini lebih dalam dan berbahaya dari yang kukira. Malam harinya, ketika aku hendak tidur, tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di pintu. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri seorang pemuda yang kukenal dari desa sebelah, namanya Rudi. "Bu Puji, saya membawa sesuatu," katanya sambil mengulurkan sebuah USB kecil. Aku menerimanya dengan ragu. "Apa ini?" Rudi menatapku serius. "Rekaman video. Ini dari warga yang berhasil merekam pejabat dinas yang sedang berbicara dengan seseorang tentang tanah desa kita. Mereka membahas bagaimana cara mengambil alih tanah ini dengan cara yang tidak benar." Hatiku mencelos. Aku tahu ini bukan sekadar penggusuran biasa. Ada sesuatu yang busuk di baliknya. "Kita harus hati-hati, Bu," kata Rudi pelan. "Kalau sampai ini bocor, mereka pasti akan marah besar." Aku mengangguk pelan, menyadari betapa berbahayanya langkah yang kami ambil. Tapi aku tak bisa mundur sekarang. Demi rumah ini, demi kenangan yang telah terkubur di setiap sudutnya, aku harus terus berjuang. Aku menatap langit malam yang pekat, dan dalam hati berbisik, ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang keadilan yang harus kita menangkan. Hari-hari selanjutnya terasa seperti berjalan di atas ujung pisau. Setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap kata harus diucapkan dengan hati-hati. Setelah menerima USB dari Rudi, aku menyadari bahwa perjuangan ini tidak hanya berat secara fisik, tapi juga berbahaya secara mental dan emosional. Aku duduk di ruang tamu yang remang, membuka laptop tua yang menjadi satu-satunya jendela dunia luar yang kumiliki. Dengan jari gemetar, aku memutar video yang ada di USB itu. Tampilan layar menampilkan wajah-wajah pejabat dinas yang kukenal sebagai orang-orang yang biasa saja, namun dalam rekaman itu, mereka berbicara dengan nada penuh tipu daya dan konspirasi. Mereka membahas rencana pengambil alihan tanah dengan cara yang licik, menggunakan dokumen palsu dan intimidasi kepada warga. Hatiku sesak. Perasaan marah,
kecewa, dan takut bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan semua ini hanya demi sebuah proyek jalan yang katanya untuk kemajuan desa? Aku tahu aku tidak bisa diam. Aku harus membagikan ini pada warga lain. Keesokan harinya, aku menghubungi beberapa tetangga yang kurasa bisa dipercaya. Kami bertemu di rumah Pak Dul. Ruangannya penuh dengan suara-suara penuh kekhawatiran, tapi juga semangat. Kita harus buat rencana, kataku dengan suara tegas. Kalau kita bisa menyebarkan video ini, mungkin masyarakat luas akan tahu. Tekanan dari publik bisa jadi senjata kita. Pak Dul mengangguk. Tapi kita juga harus waspada. Pejabat itu bisa melakukan apa saja untuk menutupi aib mereka. Aku teringat kata-kata Rudi. Hati-hati Bu Puji. Kini aku benar-benar mengerti maksudnya. Ancaman bisa datang kapan saja, dari arah yang tak terduga. Hari-hari berikutnya aku merasa seperti dikejar bayangan gelap. Ada rasa waspada yang terus menghantui, membuat tidurku terganggu. Suara-suara asing di sekitar rumah, tatapan mencurigakan dari beberapa orang yang tidak kukenal, semua itu membuatku tidak nyaman. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di teras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat di halaman belakang. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku bergegas masuk dan mengunci pintu dengan hati-hati. Aku tahu, mereka mulai bergerak lebih agresif. Tapi aku tidak akan menyerah. Rumah ini adalah saksi hidup dari perjuangan keluargaku. Aku akan melindunginya dengan seluruh kekuatan yang kumiliki. Keesokan, harinya aku mengirim video itu ke beberapa media lokal melalui email. Hatiku berdetak kencang menunggu reaksi. Tak lama kemudian, salah satu wartawan menghubungiku. Mereka ingin bertemu dan mendengar langsung ceritaku. Ini adalah langkah pertama untuk membuka mata banyak orang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap langit pagi yang cerah dan berbisik. Perjuangan baru saja dimulai. Aku harus kuat. Kabar tentang rekaman video yang aku kirimkan mulai menyebar lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Dalam beberapa hari, wajahku muncul di layar televisi lokal, dengan cerita perjuanganku yang sederhana, namun penuh haru. Aku tidak pernah menyangka, suaraku yang selama ini tenggelam dalam kesunyian rumah tua ini bisa menggema ke seluruh desa bahkan sampai ke kota. Namun, bukan hanya itu yang mengejutkanku. Keesokan harinya, saat aku sedang duduk di teras, ada sebuah surat yang tiba di depan pintu rumahku. Surat itu berisi undangan untuk bertemu dengan seorang pengacara yang bersedia membantu perjuanganku secara hukum. Namanya Pak Haris, seorang lelaki paruh baya yang dikenal sebagai pembela hak-hak warga kecil. Aku merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh kembali. Pertemuan kami berlangsung di sebuah kantor kecil yang penuh tumpukan buku dan berkas. Pak Haris mendengarkan ceritaku dengan seksama, mencatat setiap detail yang kuceritakan dengan penuh perhatian. Kita punya peluang besar, Bu Puji, katanya dengan nada yakin. Rekaman video ini bisa menjadi bukti kuat untuk membongkar konspirasi ini. Tapi kita harus tetap waspada, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Aku mengangguk, menyadari bahwa perjuangan ini baru setengah jalan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Mereka datang berkunjung, membawa makanan, dan mendukungku dengan doa dan semangat. Namun, di balik dukungan itu, aku juga merasakan tekanan yang semakin berat. Setiap malam, aku sering mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah, seperti bisikan yang mencoba menakut-nakutiku. Suatu malam, aku mendengar ketukan keras di pintu. Jantungku hampir berhenti. Saat membuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya sebuah amplop putih yang berisi sebuah peringatan. Berhenti sebelum terlambat. Ketakutan merayap ke dalam hatiku, tapi aku menepisnya. Aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan perjuangan yang semakin berat. Aku dan Pak Haris mulai mengumpulkan bukti tambahan, mewawancarai saksi, dan mempersiapkan gugatan hukum yang akan kami ajukan. Dalam keheningan malam, aku sering teringat masa lalu, suamiku, anak-anakku, dan semua kenangan yang tersimpan di rumah ini. Aku berjanji pada diri sendiri.
Aku akan melindungi warisan ini. Tidak hanya untukku, tapi untuk generasi yang akan datang. Dalam gelap, aku menatap langit yang dipenuhi bintang dan berbisik pelan. Aku tidak akan kalah. Rumah ini adalah segalanya bagiku. Hari itu menjadi titik balik yang tak pernah kubayangkan. Udara pagi yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam, seolah membawa petaka yang tak terhindarkan. Pagi-pagi sekali, aku terbangun oleh suara gaduh dari luar rumah. Ketika kulihat ke jendela, deretan mobil polisi dan aparat dengan seragam hitam berdiri di depan halaman rumahku. Hatiku langsung berdegup kencang, campuran antara takut dan marah yang tak tertahankan. Mereka datang bukan untuk berdialog, tapi untuk memaksa pengosongan. Kami datang untuk mengeksekusi perintah penggusuran, kata salah satu petugas dengan nada dingin. Bapak Ibu harus segera meninggalkan tempat ini. Aku menggeleng. Ini rumah saya. Tanah ini warisan keluarga. Saya tidak akan pergi. Mereka tidak peduli. Mereka mulai merangsek masuk, berusaha mengambil paksa barang-barang kami yang tersisa. Aku berteriak, memohon agar mereka menghentikan tindakan itu. Namun suaraku tak lebih dari riak kecil di tengah badai. Tetangga yang selama ini mendukungku mulai berdatangan, berusaha melindungi rumah ini dengan tubuh mereka sendiri. Suara mereka bergema, berteriak menentang penggusuran yang tidak adil. Namun, aparat yang datang membawa kekuatan yang jauh lebih besar. Bentrokan pun tak terelakkan. Tangan-tangan kasar menarik paksa barang-barang, tubuh-tubuh kuat mendorong warga yang berusaha bertahan. Aku merasakan sakit yang tak hanya berasal dari luka fisik, tapi juga luka hati. Dalam kericuhan itu aku terpeleset dan jatuh. Rasa sakit membakar di lutut dan tangan. Namun yang lebih sakit adalah melihat rumah yang selama ini kucintai mulai dirusak. Air mataku jatuh tanpa henti, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa ketidakadilan yang begitu dalam. Di tengah kekacauan, aku mendengar suara Rudy yang mencoba menenangkan situasi, namun dia juga kewalahan menghadapi kekuatan aparat. Ini bukan hanya tentang rumah, Bu Puji, katanya dengan suara berat. Ini tentang hak kita sebagai manusia. Pertarungan di depan rumahku berlangsung berjam-jam, sampai akhirnya aparat menarik diri dengan membawa beberapa warga yang terluka. Keesokan harinya, berita tentang bentrokan itu tersebar luas. Foto-foto dan video beredar di media sosial, memancing simpati dan juga kemarahan publik. Namun di balik itu semua, aku tahu perjuangan belum selesai. Justru sekaranglah saatnya kami harus lebih kuat dan bersatu. Aku duduk di sisa-sisa ruang tamu yang hancur, menatap puing-puing yang dulu menjadi saksi kehidupan keluargaku. Hatiku bergetar, namun aku berjanji pada diri sendiri, aku akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan. Dalam sepi aku mengangkat tangan dan berdoa. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melawan ketidakadilan ini. Setelah bentrokan yang menguras tenaga dan emosi itu, aku menyangka perjuangan ini akan semakin berat. Dan memang, kenyataannya jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Pagi itu aku menerima telepon dari Rudy dengan nada penuh kecemasan. Bu Puji, kita harus waspada. Ada kabar bahwa pejabat yang kita lawan mulai bergerak. Mereka tidak hanya ingin menggusur tanah kita, tapi juga berusaha menghancurkan reputasi kita. Hatiku berdebar, seolah ada bayangan gelap yang menutup segala harapan. Tak lama kemudian, berita buruk itu benar-benar datang. Sebuah artikel di koran lokal menyebut aku sebagai provokator yang menyebabkan kerusuhan dan ketidaknyamanan warga. Aku merasa dunia seakan berbalik. Perjuangan yang kukira untuk kebenaran justru dijadikan alat untuk mencemarkan nama baikku. Warga yang sebelumnya mendukung mulai ragu, takut kalau mereka juga akan menjadi sasaran intimidasi dan fitnah. Namun aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus melawan bukan hanya dengan bukti, tapi juga dengan keberanian dan keteguhan hati. Aku mulai menghubungi para pendukung, mengajak mereka berkumpul, dan berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Kami merancang strategi komunikasi yang lebih efektif, agar kebenaran tetap terang dan tidak mudah ditutupi oleh kepalsuan. Namun, ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari fitnah dan intimidasi itu. Aku menemukan bahwa, di antara orang-orang yang kupercaya,
Ada yang diam-diam bekerja sama dengan pihak pejabat. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk hati. Rudi pun tidak luput dari rasa kecewa. Bu Puji, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita terpecah karena ulah orang dalam. Perasaan dikhianati membuat hatiku remuk. Tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku teringat pada wajah suamiku, pada janji-janji yang pernah kami buat untuk melindungi rumah ini. Dengan air mata yang tak henti jatuh, aku menegakkan kepala dan berkata pada diri sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Rumah ini adalah saksi perjuangan kami. Malam itu, aku menulis surat terbuka yang aku bagikan lewat media sosial dan wartawan yang mendukung kami. Surat itu adalah seruan untuk kebenaran, keadilan, dan persatuan. Aku berharap suara ini bisa menggugah hati banyak orang yang masih percaya pada kebaikan. Dalam kesunyian malam, aku menatap langit gelap penuh bintang dan berbisik. Aku kuat karena aku memiliki kalian, dan aku punya rumah ini. Aku tidak akan menyerah. Aku duduk terpaku di ruang tamu yang hampir kosong, memandangi surat terbuka yang kubuat beberapa hari lalu. Respons yang datang sungguh luar biasa. Dukungan dari berbagai penjuru, baik dari warga desa, aktivis, hingga beberapa wartawan yang bersimpati. Namun, di balik gelombang dukungan itu, ada pula gelombang ancaman yang terus mengintai. Malam itu, ketukan di pintu membuatku terlonjak. Aku membuka pintu dan melihat sosok Rudi berdiri dengan wajah serius. Bu Puji, kita harus bicara, katanya, tanpa basa-basi. Kami duduk berdua, dan dia mulai menjelaskan. Ada kabar terbaru. Pejabat yang ingin menguasai tanah ini berencana menggandeng pengusaha besar untuk mempercepat proyek jalan itu. Mereka tidak peduli nyawa dan hak kita. Aku mengangguk, walau hatiku terasa tertusuk. Ini bukan hanya tentang tanah dan rumah, tapi juga tentang keadilan yang seolah-olah dibiarkan lenyap oleh kekuasaan. Hari demi hari, tekanan makin terasa. Petugas datang berulang kali, membawa surat-surat peringatan. Bahkan ada yang mengancam keluarga dan tetanggaku. Tapi aku tetap teguh, berpegang pada keyakinan bahwa keadilan akan datang. Pada suatu sore, saat aku sedang duduk di teras, datanglah seorang wanita muda dari kota, membawa rekaman video baru yang menunjukkan bukti korupsi pejabat itu. Video itu tidak hanya merekam perbincangan tentang pengambil alihan tanah secara ilegal, tetapi juga penyuapan dan intimidasi terhadap beberapa warga. Aku merasa ada angin segar yang mulai meniup di tengah badai ini. Bersama Pak Haris dan Rudi, kami mempersiapkan bukti itu untuk diajukan ke pengadilan. Namun, saat kami berencana mengadakan konferensi pers, ancaman semakin menjadi-jadi. Mobil yang kutumpangi menuju lokasi pertemuan diikuti oleh kendaraan mencurigakan. Suara-suara kasar menyisir telingaku, dan aku merasakan bahaya yang nyata. Dalam ketegangan itu, aku sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang rumahku, tapi tentang melawan sistem yang korup dan tidak adil. Malam itu, aku menangis dalam pelukan Rudi. Bukan karena takut, tapi karena aku lelah. Namun aku juga tahu, aku harus bangkit. Kita tidak sendiri, katanya lembut. Bersama kita bisa mengalahkan mereka. Dengan tekad baru, aku menyiapkan diri untuk melawan lebih keras lagi, menyuarakan kebenaran, dan mempertahankan hak yang selama ini kupegang. Di bawah langit yang mulai cerah, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini adalah pertempuran terakhir. Aku harus menang. Untuk rumahku, untuk warisanku, untuk semua yang percaya pada keadilan. Hari-hari setelah pengungkapan video korupsi membawa suasana baru yang penuh harapan sekaligus ketegangan. Suara-suara dukungan semakin lantang mengalir dari berbagai penjuru, dari warga desa, aktivis, hingga sejumlah tokoh masyarakat yang peduli pada keadilan. Namun, ancaman dan intimidasi dari pihak berwenang tak kunjung reda. Aku masih ingat betul pagi itu, saat aku duduk di ruang tamu dengan Rudi dan Pak Haris, mempersiapkan dokumen dan bukti-bukti yang akan kami serahkan ke pengadilan. Hatiku berdebar kencang. Ini adalah momen krusial, titik balik perjuangan yang telah kulalui selama berbulan-bulan. Bu Puji, semua sudah siap, kata Rudi dengan nada penuh semangat. Hari ini kita bawa semuanya ke kantor hukum dan media.
Kebenaran harus didengar. Aku mengangguk, menahan haru yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Setelah sekian lama menghadapi tekanan dan ketidakadilan, kini saatnya membalikkan keadaan. Di kantor hukum, suasana tegang namun penuh harapan. Para pengacara memeriksa bukti dengan teliti, memastikan semua dokumen lengkap. Aku merasakan dukungan dari mereka yang ada di sana, memberi kekuatan yang tak terhingga. Selang beberapa jam, kami mengadakan konferensi pers. Dengan suara yang agak bergetar namun penuh tekad, aku menyampaikan kronologi perjuangan, mengungkap fakta korupsi pejabat yang mencoba menguasai tanah warisan keluargaku. Ini bukan hanya tentang saya, kataku, tapi tentang keadilan untuk semua warga yang menjadi korban kesewenang-wenangan kekuasaan. Berita itu menyebar dengan cepat. Warga mulai bergerak, mengadakan aksi damai di depan kantor pemerintah. Mereka membawa spanduk dan poster yang menuntut keadilan dan penghentian proyek yang dilakukan secara ilegal. Namun, perjuangan belum sepenuhnya usai. Di balik layar, para pejabat itu mencoba berbagai cara untuk menggagalkan proses hukum, mulai dari intimidasi hingga suap kepada beberapa pihak. Di satu sisi aku merasa letih, kadang hampir putus asa. Tapi aku teringat pada pesan dari anak dan cucuku yang selalu memberi semangat lewat telepon. Mereka percaya padaku. Mereka percaya pada kebenaran. Suatu malam, saat aku duduk di depan rumah yang mulai diperbaiki sedikit demi sedikit oleh tetangga yang setia, aku mendengar suara langkah mendekat. Ternyata Rudi membawa kabar baik dari pengadilan. Hari ini, hakim memutuskan untuk menunda proyek penggusuran sampai proses hukum selesai, ujarnya dengan senyum lebar. Hatiku meluap bahagia. Ini kemenangan kecil, tapi berarti. Kita sudah di jalur yang benar, katanya. Aku menatap rumahku yang penuh luka namun masih berdiri tegak. Ini baru permulaan, tapi aku yakin kita akan menang. Dalam pelukan malam yang sunyi, aku berjanji pada diriku sendiri dan pada warisan yang kutinggalkan, bahwa aku tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Kisah ini bukan hanya tentang aku dan rumah tua ini, tapi tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang suara rakyat yang tak boleh dibungkam. Dan aku, Puji, siap menjadi saksi dan pejuang untuk kebenaran itu. Aku duduk di depan rumah tua, yang kini sudah mulai terlihat berbeda. Papan-papan berlubang, telah diganti, cat yang mulai mengelupas mulai disapukan ulang oleh tangan-tangan penuh kasih dari tetangga dan relawan. Rumah yang pernah nyaris hilang itu, kini berdiri kembali. Bukan sekadar bangunan, tapi sebagai simbol perjuangan dan harapan yang tak tergoyahkan. Perjalanan panjang yang kutempuh bersama warga desa, aktivis, dan beberapa orang yang peduli telah membawa hasil yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah keputusan pengadilan yang menunda proyek pembangunan jalan, ternyata berlanjut dengan penyelidikan serius terhadap pejabat-pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Video rekaman yang kami ungkap menjadi titik terang yang membuka tabir kebusukan sistem. Malam itu, aku teringat betul saat pertama kali aku sadar bahwa rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah saksi bisu perjalanan hidup keluargaku selama bertahun-tahun, tempat tawa dan air mata mengalir, tempat kenangan yang tak ternilai harganya. Kini, rumah itu berdiri kembali sebagai bukti bahwa suara rakyat, sekecil apapun, bisa melawan ketidakadilan yang tampak tak terkalahkan. Aku masih ingat saat pertemuan terakhir di balai desa. Warga datang dengan wajah penuh semangat, bahkan anak-anak yang biasanya sibuk dengan permainan mereka, ikut menyimak dengan mata berbinar. Aku berdiri di tengah kerumunan, menatap wajah-wajah yang penuh harap. Kita tidak hanya memenangkan tanah dan rumah ini. Aku berbicara dengan suara yang agak serak karena menahan haru. Kita memenangkan keadilan. Ini adalah kemenangan kita semua. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema menyambut kata-kataku. Ada rasa lega dan bangga yang sulit untuk diungkapkan. Selama ini kami hanya ingin sebuah keadilan sederhana, agar hak kami dihormati, agar suara kami didengar. Tak lama kemudian, berita kemenangan kami tersebar luas di media nasional. Cerita tentang seorang nenek tua bernama Puji yang berani melawan ketidakadilan menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Aku sering mendapat pesan dukungan dari orang-orang yang tak kukenal. Mereka berbagi kisah serupa. Mereka mengapresiasi keberanian kami. Namun, kemenangan ini bukan tanpa tantangan. Setelah proses panjang dan melelahkan, aku mulai memahami bahwa perjuangan sesungguhnya bukan hanya untuk mempertahankan rumahku, tapi untuk membuka mata masyarakat tentang bahaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam kehidupan banyak orang. Hari-hari berikutnya, aku bergabung dengan kelompok aktivis dan warga yang berjuang melawan praktik tidak adil ini. Aku ingin suara kami terus didengar, agar kejadian seperti yang kulalui tidak terulang lagi di tempat lain. Suatu sore, saat aku duduk di teras, melihat matahari mulai tenggelam, aku merasa damai. Anak dan cucuku bermain di halaman, tertawa riang, tanpa beban. Aku tahu, rumah ini kini lebih dari sekadar bangunan. Rumah ini adalah harapan, adalah warisan yang akan kuberikan untuk mereka, agar mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa keadilan bisa diperjuangkan dan diraih. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata sebentar, meresapi semua yang telah terjadi. Perjuangan ini melelahkan, penuh luka, tapi juga mengajarkan arti keteguhan dan keberanian yang sesungguhnya. Ketika aku membuka mata, aku menatap langit yang mulai gelap, dan dalam hatiku ucapkan doa agar perjuangan ini menjadi awal dari perubahan yang lebih besar, agar setiap orang yang berjuang di jalan keadilan mendapat kekuatan dan harapan yang sama. Ini bukan akhir, aku berbisik pada diri sendiri. Ini adalah awal baru. Aku tersenyum, tahu bahwa selama masih ada hati yang peduli, selama masih ada nyawa yang berani berkata tidak pada ketidakadilan, maka rumah ini dan cerita kami akan hidup selamanya. Aku duduk di kursi kayu usang, di beranda rumah yang telah kusayangi selama bertahun-tahun. Udara sore itu hangat, tapi aku merasakan dinginnya sesuatu yang berbeda dalam hati. Perjuangan panjang yang kutempuh sudah hampir selesai, namun perjalanan batinku masih belum tuntas. Setelah keputusan pengadilan yang menunda proyek dan memulai penyelidikan atas pejabat korup itu, hidupku berubah drastis. Aku jadi sorotan, bukan hanya sebagai nenek tua yang melawan penggusuran, tapi sebagai simbol perlawanan bagi banyak orang yang selama ini terdiam. Ponselku terus berdering, pesan dukungan mengalir tanpa henti. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang sulit kuungkapkan. Ketika aku keluar rumah untuk menghadiri beberapa acara pertemuan warga dan aktivis, aku masih merasa was-was. Tak jarang aku melihat sosok-sosok asing yang mencurigakan di sekitar lingkungan. Kadang aku bertanya-tanya, apakah perjuangan ini benar-benar akan berakhir dengan kemenangan, atau justru membawa bahaya lebih besar? Suatu malam, aku bermimpi buruk. Rumah kami yang selama ini kubela dengan segala tenaga tiba-tiba runtuh jadi debu di hadapanku. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, hati berdebar tak karuan. Tapi aku segera ingat, mimpi itu bukan pertanda, melainkan pengingat agar aku tak menyerah. Keesokan harinya, aku mengunjungi pengacara dan meminta pembaruan tentang proses hukum. Bu Puji, kita sudah di jalur yang sangat baik. Bukti video dan dokumen yang ada sangat kuat. Mereka tak punya alasan untuk mengelak, kata pengacara dengan nada yakin. Mendengar itu, aku merasa sedikit lega, tapi juga tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Proses hukum bukanlah hal yang cepat atau mudah. Beberapa minggu kemudian, warga mulai mengadakan gotong royong membersihkan dan memperbaiki lingkungan sekitar rumah. Aku melihat anak-anak bermain di halaman, tertawa tanpa beban seperti dulu. Hatiku hangat melihat kebersamaan ini, meskipun ujian berat masih menanti. Di sisi lain, media mulai memberitakan perkembangan kasus ini secara intens. Aku bahkan diundang untuk berbicara dalam sebuah acara televisi yang mengangkat isu tentang warga kecil melawan ketidakadilan. Aku berbicara dari hati, berharap suara kecil kami bisa sampai ke telinga mereka yang berkuasa. Namun, tak semua berjalan mulus. Ada ancaman yang semakin nyata, surat-surat intimidasi mulai datang. Aku pernah menemukan bekas cakaran di pintu rumah, seolah memperingatkan agar aku berhenti berjuang. Tapi aku memilih untuk tidak gentar.
Rumah ini bukan hanya milikku, aku berkata dalam hati. Ini milik semua yang percaya pada keadilan. Aku pun mulai belajar menerima dukungan dari berbagai pihak, termasuk beberapa lembaga hukum dan organisasi hak asasi manusia yang menawarkan bantuan. Bersama mereka, aku merasa lebih kuat. Satu hari, ketika aku sedang duduk di teras, anakku Rina datang membawa kabar baik. Bu, penyidik sudah mengajukan tuntutan resmi terhadap pejabat itu, katanya sambil tersenyum lebar. Aku terdiam, berusaha menahan air mata. Semua kerja keras, pengorbanan, dan keteguhan akhirnya membuahkan hasil. Aku memandang rumah yang selama ini kucinta dengan penuh syukur. Malam itu, aku menulis surat kepada cucuku, berharap kelak mereka tahu betapa pentingnya memperjuangkan kebenaran. Kupilih jalan ini bukan karena aku ingin menjadi pahlawan, tapi karena aku percaya setiap orang berhak hidup dengan adil dan damai, tulisku. Suara-suara di sekitarku semakin kuat. Warga mulai merasakan perubahan, bukan hanya di rumah kami, tapi di hati dan pikiran mereka. Meski jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, aku yakin kita bisa melewatinya bersama. Dalam sunyi malam, aku berdoa agar keadilan benar-benar terwujud, agar tak ada lagi nenek tua yang harus berjuang sendirian, mempertahankan rumah dan haknya. Aku memandang langit penuh bintang di atas rumahku, penuh harapan. Ini bukan akhir, tapi awal dari cerita baru. Cerita tentang keberanian, cinta, dan keadilan yang tak akan pernah padam.